Di zaman sekarang ini, semua orang menggunakan yang namanya smartphone atau telepon pintar, atau yang lebih sering dikenal dengan ponsel. Ponsel adalah teknologi yang dirancang untuk membantu aktivitas manusia, seperti untuk berkomunikasi, mencari informasi sebagai media pembelajaran, tempat menyimpan dokumen-dokumen penting, dan lain sebagainya. Menurut Wikipedia, smartphone atau telepon pintar adalah telepon genggam yang memiliki kemampuan penggunaan menyerupai komputer. Zaman sekarang, smartphone digunakan oleh semua kalangan, termasuk anak usia dini, di mana anak usia dini saat ini lebih sering menghabiskan waktunya berjam-jam untuk bermain smartphone daripada pergi bermain dengan teman-teman sebaya yang tinggal di lingkungan rumahnya. Dan terkadang dikarenakan asik bermain, ketika orang tua menyuruh anak untuk melakukan sesuatu seperti pergi mandi, pergi makan, pergi ke warung, pergi ke dapur, dan lain sebagainya membuat anak menjadi marah. Dan hal ini tentunya mengkhawatirkan karena dapat mengganggu perkembangan anak usia dini. Menurut jurnal penelitian guru Indonesia yang dikutip dari Google Scholar, ditemukan fakta bahwa pada saat ini orang tua menggunakan smartphone sebagai jalan pintas untuk mendampingi anak, di mana ketika anak menangis, orang tua memberikan smartphone agar anak menjadi diam. Dan dengan fitur-fitur menarik dan aplikasi-aplikasi menarik yang ada dalam smartphone, dimanfaatkan orang tua untuk mendampingi anak, agar supaya orang tua bisa melakukan aktivitasnya tanpa khawatir anaknya tersebut bermain kotor, membuat rumah menjadi berantakan, ataupun keluyuran dengan teman-teman sebaya seusianya. Bahkan ada orang tua yang memberikan smartphone kepada anaknya sebagai teman bermain. Dalam hal ini, banyak dari sedikit orang tua belum mengetahui dampak buruk terhadap penggunaan smartphone secara kontinu terhadap pola perilaku anak dalam kesehariannya. Nah, di video ini kita akan membahas tentang dampak penggunaan smartphone terhadap anak usia dini. Menurut salah satu pakar psikologi, penggunaan smartphone pada anak usia dini dapat memengaruhi 6 aspek perkembangannya. Pertama, perkembangan motorik. Pada dasarnya, perkembangan motorik adalah kematangan saraf dan otak anak. Perkembangan motorik dibedakan menjadi dua, yaitu motorik halus dan motorik kasar. Contoh motorik halus yaitu anak bisa menulis namanya sendiri dengan baik dan benar. Dan contoh motorik kasar yaitu anak bisa menangkap bola atau menjaga keseimbangan tubuh. Namun, dikarenakan penggunaan smartphone selama berjam-jam, membuat anak kehilangan waktu untuk belajar. Sehingga ada anak-anak yang sudah berusia 12 tahun, 13 tahun, namun belum bisa menulis namanya sendiri dengan benar. Dan hal ini berdampak pada pola perkembangan anak, yang sebenarnya sudah tidak tergolong sebagai anak usia dini, belum bisa menulis namanya sendiri, atau belum bisa menjaga keseimbangan tubuh. Yang kedua, perkembangan fisik. Dikarenakan kebiasaan anak bermain smartphone selama berjam-jam, membuat anak enggan melakukan aktivitas fisik. Padahal sebenarnya melakukan aktivitas fisik itu baik dikarenakan dapat melepaskan hormon endorfin yang dapat mendatangkan perasaan senang dan nyaman dan dapat membuat tubuh menjadi lebih bersemangat. Yang ketiga, perkembangan moral. Aspek yang satu ini perlu mendapat perhatian ekstra dari orang tua. Orang tua perlu mengetahui hal-hal apa saja yang diakses oleh anak dan situs-situs apa saja yang dikunjungi oleh anak. Dikarenakan pada saat ini, anak bisa dengan mudah melihat hal-hal yang sebenarnya tidak sesuai dengan usia mereka. Yang keempat, perkembangan sosial emosi. Anak-anak yang bermain smartphone selama berjam-jam cenderung tidak memiliki waktu untuk bersosialisasi dengan masyarakat sekitar. Dan hal ini tentunya bisa berdampak terhadap pola pikir anak dan perilaku anak dalam kehidupan sosialnya. Hal ini juga bisa membuat anak menjadi antisosial. Yang kelima, perkembangan bahasa. Anak-anak yang cenderung menggunakan smartphone selama berjam-jam dapat juga memengaruhi pola bicaranya, di mana dalam hal ini anak-anak akan lebih menguasai kalimat-kalimat pasif daripada kalimat-kalimat aktif yang sering digunakan. Yang keenam, perkembangan kognitif. Salah satu teori Piaget menyatakan bahwa pengetahuan didapat melalui aktivitas pembelajaran. Khusus anak usia dini, Piaget menyatakan bahwa pengetahuan didapat melalui eksplorasi, manipulasi, dan konstruksi secara elaboratif. Dalam hal ini, ada dua tipe anak dalam menggunakan smartphone. Yang pertama sebagai tempat belajar, di mana anak yang satu ini menggunakan smartphone untuk mengakses konten-konten belajar, seperti video-video pembelajaran di YouTube atau aplikasi-aplikasi edukasi yang ada di Play Store. Dan tipe yang kedua yaitu sebagai tempat bermain, di mana anak ini hanya menggunakan smartphone untuk bermain, atau sebagai tempat mencari hiburan saja. Dalam hal ini, keduanya tentunya memiliki pola perilaku dan perkembangan yang berbeda. Dalam hal ini, penggunaan smartphone terhadap anak usia dini tidak hanya menimbulkan dampak negatif saja, tapi juga memiliki dampak positifnya, di mana anak-anak bisa belajar dengan aplikasi-aplikasi dan fitur-fitur menarik yang ada dalam smartphone, seperti mengakses video-video pembelajaran melalui YouTube atau menginstal aplikasi-aplikasi edukasi melalui Play Store. Hal ini dapat membantu anak belajar dan lebih memudahkan anak untuk memahami sesuatu.
Itulah dampak secara umum penggunaan smartphone terhadap anak usia dini. Dan jika ada tambahan, silahkan tulis di kolom komentar dan see you next video.